Assalamualaikum. Hari ini kita bertemu lagi dengan Ustadzah Noni. Kali ini kita akan belajar materi kelas 2 sekolah dasar, tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran 2. Yuk kita mulai. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Sampul buku Kak Mutiara terdapat gambar burung Garuda. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, dan perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Yuk kita hafalkan teks Pancasila berikut ini. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang sudah hafal anak-anak? Semoga kalian tidak hanya memahami dan menghafal, tapi juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tahukah kamu bahwa Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya adalah 5, dan sila itu artinya adalah dasar atau aturan. Jadi, Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Setiap sila pada Pancasila memiliki simbol. Nah, perhatikan simbol berikut ini. Simbol sila pertama adalah bintang. Sila kedua, simbolnya adalah rantai emas. Sila ketiga, simbolnya adalah pohon beringin. Sila keempat, simbolnya kepala banteng. Dan sila kelima, simbolnya adalah padi dan kapas. Pancasila adalah dasar negara kita. Kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila. Nah, anak-anak, kalian tidak hanya harus hafal dengan teks Pancasila, tahu simbol-simbol Pancasila, tetapi juga harus bisa menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, amatilah gambar berikut ini. Gambar pertama, keluarga yang beragama Islam sedang melakukan ibadah sholat. Gambar kedua, keluarga yang berdoa sebelum makan. Gambar ketiga, keluarga yang beragama Kristen atau Katolik sedang beribadah di gereja. Gambar keempat, keluarga yang beragama Hindu sedang beribadah di pura. Gambar kelima, keluarga yang beragama Buddha sedang beribadah di wihara. Dan gambar yang keenam adalah keluarga yang beragama Konghucu sedang beribadah di kelenteng. Nah, dari keenam gambar tersebut merupakan pengamalan dari sila yang pertama. Karena apa? Karena berhubungan dengan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Udin ingin meminjam buku milik Mutiara. Mutiara dengan senang hati meminjamkannya. Sikap Kak Mutiara ini sangat baik anak-anak, karena meminjamkan bukunya kepada Udin. Nah, sikap baik Kak Mutiara ini merupakan penerapan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Nah, yuk kita sama-sama membaca dialog antara Udin dan Kak Mutiara. Nah, nanti di teksnya kalian harus perhatikan mana yang termasuk dengan ungkapan pada percakapan berikut. Udin berkata, "Buku kakak banyak sekali." Kemudian Kak Mutiara menjawab, "Kakak memang senang membaca buku." Kemudian Udin berkata, "Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan," sahut Kak Mutiara. Kemudian Udin berkata, "Ceritanya tentang apa, Kak?" Kak Mutiara menjawab, "Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati, meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak?" Kemudian Kak Mutiara menjawab, "Sama-sama, Dik." Di dalam percakapan tadi ada ungkapan. Nah, ungkapannya apa saja ya? Atau kalian masih ingat apa itu ungkapan? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Sudah ketemu ungkapannya apa saja? Ungkapan yang ada pada teks tersebut adalah kata kutu buku. Kemudian ada juga bintang lapangan. Nah, kita cari lagi, ada apa lagi? Ada rendah hati. Dan yang terakhir adalah besar kepala. Kita pelajari satu persatu ungkapan yang ada pada teks Kak Mutiara dan Udin. Nah, untuk ungkapan kutu buku itu bukan buku yang banyak kutunya ya anak-anak. Kutu buku itu artinya adalah orang yang suka membaca. Kemudian bintang lapangan. Nah, apa di lapangan ada bintangnya? Bukan itu maksudnya. Bintang lapangan artinya adalah orang yang ahli dalam bidang olahraga. Kemudian ungkapan rendah hati. Bukan hatinya ada di posisi yang rendah, melainkan rendah hati artinya itu adalah tidak sombong. Kemudian ungkapan besar kepala. Ini juga bukan kepalanya yang besar ya anak-anak. Besar kepala itu artinya sombong. Setelah mendengarkan percakapan Kak Mutiara dan Udin, coba kalian jawab pertanyaan berikut. Pertama, apa arti ungkapan tersebut? Tadi Ustazah sudah menjelaskan bahwa ungkapan itu adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Nomor 2, apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Jawabnya adalah iya, Udin dan Mutiara saling menyayangi. 3, bagian percakapan manakah yang menunjukkan mereka saling menyayangi? Yaitu ketika Kak Mutiara meminjamkan buku kepada Udin. Nomor 4, pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh Udin dan Mutiara? Yaitu pengamalan sila kedua. Nomor 5, apakah kamu menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tua di rumah? Jawabnya bagaimana? Apakah kalian menyayangi? Tentu saja iya. Nomor 6, tuliskan contoh pengalamanmu yang menunjukkan kamu menyayangi kakak, adik, saudara, atau orang tuamu.
Misalkan pengamalanmu membantu ibu menyapu halaman rumah. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar berjalan ke depan. Itu artinya kalian berjalan maju. Kemudian ada cara berjalan dengan baik. Nah, ketika kalian berjalan, maka sikap badan harus tegak. Pandangan mata mengarah ke depan. Saat berjalan, maka kaki kita melangkah dan tangan kita mengayun. Langkah kaki dan ayunan tangan itu berlawanan. Jika kaki sebelah kiri melangkah, maka tangan kanan yang mengayun. Ada juga berjalan ke belakang. Itu artinya kalian berjalannya mundur. Akan tetapi kalian harus berhati-hati karena kalian tidak bisa melihat arah yang di belakang. Ada juga berjalan ke arah samping. Kalian bisa mengarahkan kakinya ke samping kanan atau ke samping kiri. Nah, yang terakhir ini adalah berjalan bersama teman-teman. Nah, kalau kalian berjalan bersama teman-teman, kalian harus berjalan dengan rapi. Coba kalian tirukan gerakan berbagai jenis hewan berjalan. Misalkan kalian bisa menirukan gerakan kucing, atau juga kalian bisa menirukan gerakan hewan bebek. Nah, kemudian kalian bisa melakukan permainan bersama teman-teman kalian. Selamat mencoba. Sekian pembelajaran dari Ustadzah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.